Seru, Sufmi Dasko serang PSI, Kancil vs Gajah sama dengan Prabowo vs Jokowi. Solidaritasmu! Gajah! Gajah! Terima kasih, silakan duduk kembali. Logo partai PSI kini resmi berubah menjadi gajah. Gajah adalah simbol kekuatan, kecerdasan, keteguhan, dan solidaritas. Sifat-sifat yang ingin kami tanamkan dalam diri setiap kader PSI: berpikir jernih, bergerak bersama, tidak mudah goyah menghadapi tantangan zaman. Dalam perjalanan transformasi Partai Solidaritas Indonesia, kami memilih gajah sebagai simbol baru perjuangan. Gajah dalam budaya Jawa dipandang sebagai lambang kekuatan yang besar, yang tenang dan berwibawa. Ia tidak mudah terpancing, tidak gegabah, tapi ketika bergerak, langkahnya membawa dampak yang besar. Seperti pepatah Jawa, gajah alon nanging mantep. Gajah memang berjalan pelan, namun mantap tak tergoyahkan. Gajah juga dikenal sebagai makhluk yang setia pada kawanan, tidak meninggalkan sesamanya dalam situasi apapun. Nilai ini sejalan dengan falsafah Jawa, rukun agawe santoso. Kerukunanlah yang menciptakan kekuatan sejati. Dan itulah semangat yang ingin kami tanamkan dalam diri setiap kader PSI: solid, tidak egois, saling menopang, dan bergerak bersama dalam gotong royong. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, sehari sebelumnya itu sempat menyampaikan pidato. Ini dianggap menyindir PSI ketika dia menyampaikan pidatonya dalam sebuah pembukaan Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional. Ini kongres pertama ya, kongres pertama. Saya ingat ada sebuah partai politik juga sedang kongres pertama. Tadi saya lihat-lihat, apakah lambangnya Gapcraft berubah jadi kancil atau enggak? Ternyata enggak. Masih enggak. Saya pikir kan saking kreatifnya ini nanti yang sana berubah jadi, bukan saya ngomong, yang di sini ntar jadi kancil. Banyak yang memaknai bahwa meskipun sambil bercanda, Dasko ini sebenarnya menyindir ya, menyindir PSI. Karena kancil itu kan adalah binatang ini cerita-cerita fabelnya banyak ya, kalau kita masa kecil dulu cerita tentang kancil ini. Tapi ada dua wajah sebenarnya dari kancil ini ya, yang konotasinya masing-masing berbeda. Ada yang menyebut kancil itu sebuah simbol kecerdikan gitu, walaupun kecil tapi banyak akalnya. Tapi juga ada kancil yang dengan konotasi yang negatif, karena dalam fabel diceritakan kancil ini tukang mencuri ketimun milik Pak Petani. Jadi dia merugikan rakyat kecil. Kita tidak tahu mana yang dimaksudkan oleh Dasko. Apakah ini kancil dalam konotasi yang positif, yakni sebagai kecil, sebagai makhluk kecil yang cerdik, atau konotasi makhluk kecil tapi yang dia sebenarnya culas, tukang mencuri dan sebagainya gitu. Ya, baik-baik saja. Sebuah brand itu kan perlu terus diperbarui, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, disesuaikan dengan kalau dalam bisnis permintaan pasar. Nah, itu brand itu bisa dirubah, bisa diganti total. Saya kira baik-baik saja, dan saya melihat tadi juga baru melihat di depan ya, keren. Jokowi juga menyampaikan PSI sudah menjadi partai yang terbuka untuk semua. Menurutnya, ketua umum partai bisa dipilih langsung oleh kader. Pemilihan ketua umum PSI akan dilakukan melalui e-voting dengan prinsip satu anggota satu suara.
Jokowi menilai langkah tersebut sebagai bagian dari sistem pemilu raya partai. Menurut saya yang pertama, PSI Partai Super TBK itu saya kira tapi dalam implementasi, dalam pelaksanaan seperti apa kan belum ya. Tapi paling tidak Partai Super TBK sudah dipakai oleh PSI. Partai yang milik seluruh anggota, terbuka untuk semuanya, dan yang paling penting ini ada pemilu raya, ada pilihan ketua, dan dilaksanakan dengan e-voting, dengan voting online, satu anggota satu suara yang ikut berpartisipasi. Saya kira itu juga sebuah hal yang sangat baik. Bang Dasko, ini kan kemarin ramai soal pernyataan Bang Dasko yang rubah logo itu di medsos, itu gimana Bang Dasko? Kita kan sebenarnya kan itu candaan ringan internal di Bekraf. Kebetulan saya ketua dan penasehatnya. Saya tidak ada yang sama sekali sindir-sindir. Saya hubungan dengan PSI juga dekat, saya pikir juga nggak ada yang merasa sindir. Oh, artinya itu candaan buat PSI ya Bang? Saya bercanda di Bekraf. Karena Bekraf ini kan kreatif gitu. Saya pikir nanti kaki kreatifnya jangan-jangan lumba-lumba juga. Seperti ya. Kenapa dikontraskan antara gajah dan kemudian kancil gitu kan? Padahal secara fisik kan dua binatang ini sangat berbeda. Apakah ini merupakan dua wajah dari Partai Gerindra? Satu sisi Pak Prabowo naik, kemudian sementara di satu sisi Dasko itu kemudian memberikan semacam sindiran atau bahkan kita bisa sebut sebagai sinyalemen yang terselubung gitu berkaitan dengan sikap dari Gerindra. Karena bagaimanapun juga kalau tekadnya PSI itu menjadi partai yang membesar seperti gajah, ini kan pasti akan menjadi potensinya akan menyaingi Partai Gerindra, dan Dasko sebagai ketua harian tentu dia harus mengambil sikap, harus bersikap waspada. Apalagi kalau kemudian meskipun mereka ini keduanya berpasangan sebagai presiden dan wakil presiden antara Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming, mereka sebenarnya diam-diam menyimpan rivalitas itu paling lama setidaknya atau dalam waktu dekat ini di Pilpres 2029. Ini dipastikan Pak Prabowo kan sudah mendapat mandat untuk maju lagi menjadi calon presiden, sementara Pak Jokowi kelihatannya juga tidak ada pilihan lain, harus memaksakan Gibran menjadi presiden pada tahun 2029. Kalau itu tidak berhasil, setelah itu akan lewat karena pengaruh Joko Widodo juga akan semakin melemah gitu ya. Nah jadi tentu Sufmi Dasko sebagai ketua harian Partai Gerindra dia juga harus bekerja keras bersaing, jangan sampai kemudian ini mereka bisa kalah dari PSI. Karena kenapa? Karena realitasnya selama Jokowi memimpin ya 2 periode, PSI stagnan, tidak masuk parlemen. Ini kan, jadi saya kira mungkin Dasko mengatakan seperti itu karena satu hal yang kemudian dilakukan oleh Dasko, wah Jokowi jadi presiden, PSI tidak masuk parlemen, kok begitu kan? Apalagi tidak menjabat atau tidak tidak menjadi presiden, wakil presiden Gibran ya. Kita tahu realitasnya begitu kan ya. Tapi perlu diingatkan kembali bahwa PSI sekarang ini nampaknya ingin mengharapkan darah dari seorang Jokowi untuk menunjukkan kekuatan melawan banteng. Wah, ini salah satunya Dasko singgung pergantian logo partai berbentuk binatang, yaitu di mana PSI yang mengganti logonya berbentuk gajah kepalanya berwarna merah. Ini saya kira ini langkah yang kemudian menunjukkan bahwa apakah bisa mengalahkan banteng. Dengan adanya Dasko mengatakan seperti itu sudah bisa dilihat bahwa gajah belum mampu mengalahkan banteng. Artinya secara logika bisa seperti itu begitu. Walaupun ada darah Jokowi ya all out atau full begitu mendukung partai PSI, nampaknya belum mampu mengalahkan partai banteng. Tapi kan bukan tentang gajahnya ini. Kalau menurut saya yang menarik dari PSI ya tetap Pak Jokowi. Kenapa saya katakan demikian? Kalau partai-partai politik lain yang nggak ada Jokowinya kan nggak mungkin kita bicarakan hari ini kan.
dengan tingkat elektabilitas yang hampir sama, misalnya kita nggak mungkin juga bahas sekarang. P3 misalnya, kan nggak ada Jokowinya, kita nggak bahas juga. Jadi artinya kalau mau diubah jadi lambang apapun juga nggak ada Jokowinya, percuma juga. Jadi yang kita bicarakan adalah Pak Jokowi, karena memang PSI adalah Jokowi, Jokowi adalah PSI. Bahkan kemarin pendiri PSI ya, Jeffrey Giovanni sudah mengatakan kan, kalau tidak ada darah Pak Jokowi, darah daging Pak Jokowi yang masuk ke PSI, tutup aja nih partai gitu. Jadi artinya memang ketergantungan terhadap seorang Jokowi ya tinggi. Maka kalau Kaisang kemudian terpilih sebagai ketua umum, apapun metodenya, ya emang harus Kaisang. Mau gimana pun juga orang Jeffrey Giovanni kan udah bilang harus ada darah dagingnya Pak Jokowi di partai itu. Jadi kalau kemudian hasilnya ternyata kejutan, kemarin Broron gitu ya, ngelewatin Kaisang sampai akhir, tetap aja Kaisang yang dipilih. Jadi mau saya topik PSI itu bukan tentang Kaisang, bukan tentang bagaimana PSI berada terus di samping Pak Prabowo, tapi ya tentang Jokowi. Maka yang lebih menarik diperbincangkan oleh orang kan adalah kemarin Pak Prabowo ke Pak Jokowi ngomongin apa ya gitu. Lagi-lagi tentang Jokowinya gitu. Dalam kongres tersebut, Prof. Lili, kita juga ketahui bahwa dari Jokowi ini sempat terucap mendukung penuh PSI. Ini artinya kredibilitas tadi yang telah disebutkan dari PSI ini juga akan semakin terpercaya, dan juga bagaimana dengan ideologinya dari partai itu sendiri. Ya, PSI itu katakan bahwa ideologinya adalah Jokowisme. Nah, kita nggak tahu tuh pemikiran Pak Jokowi, ya terus terang selama ini kan kita nggak tahu pemikiran gagasan Pak Jokowi itu. Tetapi PSI menganggap bahwa Pak Jokowi itu ideologinya. Jadi betul yang dikatakan Pak Hen saat itu, PSI sekarang kami dibicarakan karena Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi sudah menambatkan hatinya di PSI itu. Jadi Pak Kaisang itu kan hanya, atau Mas Kaisang itu kan hanya sebagai alat aja, instrumen. Sesungguhnya pendiri PSI itu, Pak Jeffrey itu ya ingin menggait Pak Jokowi, dan Pak Jokowi kemudian betul-betul akan bekerja keras untuk membesarkan PSI. Nah, problemnya adalah ke depan PSI itu kan brandingnya sebagai partai super TBK. Bahwa semua anggotanya, kadernya memiliki. Ada dua hal. Yang pertama adalah kalau menurut Robert Michel, organisasi yang sedemokratis apapun kecenderungan akan terjadi oligarki. Nah itu. Nah, apakah nanti partai super terbuka itu betul-betul akan partisipatif, ataukah nanti terjebak dalam elit baru yang mengendalikan? Kalau dulu adalah Dewan Pembina, kan di dalam anggaran dasar itu bahwa keputusan mutlak itu ada di pendiri dan Dewan Pembina. Nah, sekarang jangan-jangan partai super terbuka itu adalah kata pemutusnya Pak Jokowi. Inilah yang kemudian apa yang dilakukan oleh Dasko ini menunjukkan bahwa jangan-jangan ya kita ada partai misalnya berubah dengan kancil, berubah dengan hewan-hewan yang lain, nampaknya belum mampu juga mengalahkan banteng. Kalau banteng bisa marah ya, jangankan gajah begitu kan ya. Harimau pun begitu kan, 10 harimau pun ya bisa dikalahkan begitu oleh banteng ini. Coba kita bedah begitu dalam kalkulasi politik misalnya. Salah satu kekuatan PDIP sekarang ini ya dekat dengan Prabowo, dekat dengan Dasko, dan bahkan Ibu Megawati bertemu dengan Dasko. Apakah tanda-tanda inilah yang kemudian akan bisa mengalahkan sosok dari seorang Jokowi selama ini begitu ya? Jadi walaupun Jokowi diteriaki di situ di Kongres PSI, tapi hanya rasanya itu-itu aja. Jokowi dulu dengan yang sekarang itu berbeda. Jokowi sekarang ini mungkin ya orang-orang di lingkaran istana masih orang-orang mereka begitu kan. Tapi belum mampu di sektor demokrasi ya, yang namanya pemilu itu belum mampu mengalahkan yang namanya PDIP. Jadi saya kira ini langkah yang kemudian dilakukan oleh PSI ini begitu kan, nampaknya biasa-biasa aja kalau menurut saya pribadi. Tidak ada yang terkesan kemudian
bisa mengalahkan partai Banteng dan sebagainya begitu kan. Sufmi Dasko Ahmad serang Jokowi di Kongres pertama PSI. Dasko berada di Kongres pertama pula, yakni Gekraf Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional. Baru naik podium, dia langsung mengomentari logo Gekraf, apakah sudah berubah atau tidak. Dia pura-pura tak tahu bahwa tak ada perubahan logo. Dasko langsung mengatakan ada partai politik yang Kongres pertama pula dan ada perubahan logo, yang langsung disambut audiens dengan mengatakan gajah. Dia menyebut Kancil untuk perubahan logo Gekraf, yang sebetulnya tidak pernah ada. Menurut saya, Sufmi Dasko Ahmad bukan sedang menyerang PSI, melainkan Jokowi. Apalah artinya PSI, 2 kali pemilu tak bisa berbuat banyak, meski sudah juga menjual Jokowi secara terang-terangan. Itu pun saat Jokowi sedang berkuasa penuh pula, yakni pemilu 2019 dan 2024. Artinya, PSI tak akan bisa berbuat banyak pada pemilu 2029. Tapi karena kehadiran Jokowi secara total membesarkan PSI, PSI menjadi kendaraan politik Jokowi. Meski bukan sebagai ketum, Dasko terlihat agak kesal. Kesal karena Jokowi tak kunjung berhenti berpolitik. Bisa jadi juga Sufmi Dasko Ahmad yang menyindir logo PSI yang sebetulnya menyerang ke arah Jokowi, karena khawatir atau takut dengan pilihan politik Jokowi itu. Tapi mana ada pula kata khawatir atau takut dalam kamus politik seorang Sufmi Dasko Ahmad. Seorang yang saat ini salah satu yang paling dekat, bahkan disebut operator politik Presiden Prabowo, yang paling canggih. Wajah Dasko lebih terlihat kesal ketimbang khawatir atau takut dengan totalitas Jokowi di PSI. Jokowi tak berhenti dan berpotensi membuat gesekan semakin besar. Dan itu seperti menyulitkan tugas Dasko. Gaya politik Sufmi Dasko Ahmad adalah gaya politik yang akomodatif, mengayomi semua pihak, kelompok. Bahkan kelompok yang sering disebut garis keras sekalipun seperti Habib Rizik, ia mau mengulurkan tangan untuk bekerja sama. Mengusahakan sisi-sisi yang positif ketimbang mengorek sisi-sisi yang negatif. Mana pula ada gaya berpolitik sindiran atau bersayap yang dimainkan oleh Sufmi Dasko Ahmad. Apalagi secara terang-terangan menyerang pihak lain. PSI atau Jokowi pula orangnya. Orang yang mestinya dia sangat dihormati. Konon Sufmi Dasko Ahmad termasuk operator politik Jokowi juga, terutama pada periode kedua. Dasko menggantikan Fadly Zon sebagai wakil ketua DPR, yang dianggap begitu keras kepada Jokowi saat itu. Prabowo mengubah haluan politik bergabung dengan Jokowi. Peran Dasko sangat penting dalam memainkan haluan politik baru itu. Bahkan saking tak sadarnya Dasko bahwa presiden baru telah terpilih, ia bergerak cepat menginisiasi perubahan UU Pilkada baru, menghimpit putusan MK, yang menutup peluang Kaesang maju Pilgub, yang akhirnya Prabowo membatalkan akal-akalan politik itu. Kembali lagi pepatah legendaris, tak ada asap kalau tak ada api. Bahwa sindiran tajam dan langsung itu, yang sebetulnya lebih berupa serangan terhadap PSI yang sebetulnya ke arah Jokowi oleh Sufmi Dasko Ahmad itu, hanyalah asap. Apinya ada pada pilihan politik Jokowi yang tak berhenti, mungkin juga membuat gaduh seperti soal dugaan ijazah palsu yang mestinya bisa diselesaikan Jokowi dengan sangat mudah. Sebetulnya itu hak politik Jokowi pula sebagai warga negara memainkan terus gaya berpolitiknya. Dasko bukan tidak paham, tapi mungkin tak tahan meladeninya. Prabowo seperti ingin ditutup dan dikunci. Entahlah sindiran tajam terhadap logo PSI antara gajah dan kancil itu mewakili wajah Sufmi Dasko Ahmad sendiri atau justru mewakili wajah lain. Gajah sudah diterangkan oleh Jokowi bahwa itu simbol kecerdasan, kekuatan, dan kebijaksanaan. Sayang, Dasko tak menerangkan simbol kancil yang disebutnya sebagai perubahan logo Gekraf, yang hanya pura-pura itu. Tapi kancil sering disebut sebagai simbol kecerdikan, kelincahan, dan juga kebijaksanaan. Kalau gajah bisa menang melawan banteng, maka bisa lebih menang lagi kancil di antara gajah dan banteng. Dasko tentu sudah memikirkan sosok kancil sebagai lawan dari sosok gajah sebagai logo PSI baru itu. Prabowo hadir di Kongres PSI. Berarti, sindiran Dasko tak mewakili wajah Prabowo. Tapi itulah politik. Kalau Prabowo tak hadir, itu justru namanya bukan politik lagi, tapi perang terbuka. Disitulah dilema Prabowo. Tak hadir akan dianggap perlawanan terbuka, kalau hadir terlalu menguntungkan PSI dan Jokowi. Agaknya Prabowo harus bisa cerdik seperti kancil di antara gajah dan banteng seperti yang dikatakan Sufmi Dasko Ahmad itu. Ya kan? Hehehe.